ke lokasi area persawahan beras hitam milik dari Bapak Poneman. Sekarang kita ada di Desa Sridadi ya, di Desa Sridadi. Ayo kita sambil jalan ya. Sudah sampai di area persawahan padi hitam milik Pak Poneman di Desa Sridadi Sirampok. Nah, ini bisa dilihat padi hitamnya bentuknya seperti ini. Jadi kalau misalkan tanamannya bentuknya seperti padi biasa, tapi memang dia memiliki ketinggian yang berbeda, khususnya padi hitam di wilayah Sirampok, dan khusus lagi juga diantaranya di Kaligiri karena memiliki ketinggian yang cukup tinggi ya Mas ya. Sekitar berapa Mas? Di atas 800. Di atas 800 mdpl ya. Iya. Tuh. Nah, ini kalau bisa diperhatikan sedikit, jadi padinya seperti padi biasa, bentuk tanamannya juga mirip seperti padi biasa, tapi dia warnanya ini agak seperti kelabu kehitaman ya Mas ya. Iya betul. Seperti itu. Kita sama Mas Marianto, beliau salah satu PPL di BPP Kecamatan Sirampok. Mas, boleh dijelasin sedikit Mas Ya, ini padi hitamnya? bedanya antara padi hitam sama padi yang biasa itu postur. Posturnya dari yang padi biasa kan dia lebih pendek dibanding sama padi hitam. Nah, yang ini padi hitam ini kan emang mempunyai postur lebih tinggi, dia tingginya bisa hampir 2 kali lipat dari padi biasa. Intinya di situ. Kalau untuk bulir kan hampir sama, cuman nanti pas di bulirnya itu agak kelabu kayak tadi itu agak kelabu. Ya. Cuman kalau yang ini kan bersih, kuningnya bersih, itu bedanya di situ sama tingginya. Kalau untuk hampir semuanya dari fase awal sampai akhir itu hampir sama semuanya. Intinya sama, cuman bedanya di bulir agak kelabu sama tinggi tanamannya, figurnya itu yang lebih tinggi. Kita lanjut keliling ke area sebelah sana lagi ya. Sama yang ini tadi Pak, yang di sana? 136. Ini 136 Iya, cm 140. tingginya. Enggak. Oh, usianya? Usianya. Ini 136 hari nggih. Iya. Yang ini yang sudah hampir panen. Hampir panen tadi ya, Iya. kira-kira sebulan lagi mungkin nggih. Enggak sampai 10 dinan lagi. 10 hari lagi. Iya, Oh, iya. itu kan sudah ada yang dipetik. Nggih, sudah ada yang dipetik. Iya. Baik, berarti kalau yang ini 1 sedang bulan fase lagi. apa Pak? 1 bulan. 1 bulan lagi. Iya. Lagi fase mulai ngisi susu, masak susu? Masak susu ini 10 hari lagi masak susu. 10 hari lagi masak Iya. susu. Oh, Ini baru biak namanya. nggih nggih. Kalau udah mulai ngisi kayak gini kan dia dicintai burung. Nah, dikasih daun pisang. Daun pisang itu pas pembusukan daun pisang itu mengeluarkan aroma yang burung itu nggak suka gitu. Wanginya itu menyamarkan. Iya, daun pisang yang Itu salah kering. satu yang baru diterapkan sama petani itu penerapan daun Kan pisang. baunya sudah menyengat sudah. Nggak usah dicium. Bu, coba. Masalahnya nanti sama Pak Pon kita. Oh, nggih nggih. Rubung nanti Bapak, rubung enggak ya? Nggih. Baik. Ini kalau misalnya diukur sama tinggi saya hanya 116 sekian ya. 160. Ini berarti kalau misalnya di ini tinggi saya, wah tuh masih tinggi padinya. Masih tinggi padinya ya. Betul ya Pak ya. Ini kurang lebih sekitar 170-180 kalau ini. 180 cm. Oh iya bener, makanya lebih tinggi dari saya. Iya. Ini apa namanya Pak? Berarti Bapak tadi ada 2 lahan ya Pak? Iya. Yang
sedang menuju tadi ya Pak, Iya, panen dia menuju katakan panen, dia iya. menuju panen. Betul. Ini satu. Bisa sambil diceritakan mungkin Pak? Iya. Mungkin. Kalau ini yang ini Iya Pak. umurnya 120 baru 120. 120. Iya. Oh, nggih. Jadi 30 hari lagi panen. 30 hari lagi panen ya Pak? Iya. Biasanya kalau pas fase ini Pak, tadi masak susu yang biasanya Bapak lakukan untuk perawatan apa Pak tadi Pak? Udah isi ini aja. Memberikan daun. Daun. Ratus 300 sih semua. 300 ya Pak, Iya, luasnya ini ya. 100 sama itu. Oh gitu. Berarti nanti kalau misalnya sudah tadi fase masak susu hingga masa panen, Bapak standby Pak di Enggak, ini enggak juga? Enggak juga kalau Karena sudah ada iya, ini ya Pak. Cuman apa? kalau pagi saya ke sawah, sore Nggih. ke sawah, katanya bapak saya dulu Nggih. di Sabe Di Sabah itu diapakan Pak? dilihat, Dilihat. pagi sore Nggih. sore, begitu juga waktu tanam 40 hari Nggih. di Sabe Di Sabah terus, tadi dilihat terus. Oh, begitu. Dilihat apanya? Nomor 1 hama, yang hama ini ya, namanya apa, yang ngurek galengan, Iya. yuyu. Iya. Terus angge-angge airnya nggak ketinggian apa asap Nggih. gitu. Kalau baru nanam, Nggih Pak. kalau sudah begini enak. Sudah. Oh. Iya. Dengan Bapak tadi salah satu yang menerapkan tadi ya Pak, Iya. strateginya untuk menghalau hama. Iya. Berarti Bapak nggak tidak perlu untuk menunggu burung terus-terusan ya begitu, Pak? ya. Iya, jurusnya ampuh ya Pak? Menghemat waktu dan Hemat waktu. menghemat biaya. Biaya. Itu kayak gitu. Iya, Iya. iya. Apalagi udah menerapkan ya apa ya, dia budidayanya itu lebih sehat. Lebih sehat. Jadi pemberian atau memberikan apa pestisida Iya. itu dia melihat Melihat. kondisi di lahan itu kayak gimana. Oh, gitu. Jadi kalau musuh alaminya banyak, ya udah nggak usah disemprot kan kayak gitu. Tapi di saat musuh alaminya hampir nggak ada, Ada, banyak hama disemprot. disemprot. Iya, disemprot. Itu pun melihat ambang ekonomi. Kalau misalkan masih wajar, ya kita tidak pakai pestisida, pakainya yang manual ya, mekanik ya, Iya. bisa diambil atau dipakein alat kayak orang-orangan sawah dan lain sebagainya, Iya. itu dikasih kayak gitu. Oh, Tapi iya. kalau udah di atas ambang ekonomi ya kira-kira ya perhitungan petani, nah kira-kira nggak pakai kimia itu rugi. Nah itu Rugi. baru dikasih kimia kayak gitu Mas. Iya. Jadi Iya. untuk padi hitam lebih sehat. Lebih sehat ya. Karena penggunaan pestisida itu sangat-sangat sedikit melihat kondisi di lahan. Di Itu kan lahan, kayak gitu. iya. Kan ini kalau begini nggak ada hama, Iya. Iya nggak Pak. ada hama, nggak usah disemprot. Terus disemprot. Iya, ini
baik untuk kesehatan. Kita lihat airnya saja kan ya. Airnya Itu kan kita- bukan air dari petani lain kan, itu langsung dari apa? Sumber Dari mata sumbernya. air. Artinya bukan melalui areal orang lain. Karena dikhawatirkan nanti kan areal orang lain itu menggunakan pestisida. Makanya langsung itu airnya juga jernih sekali kan ya. Iya. Iya. Ya, itu keunggulan-keunggulan yang kita Padi hitam, miliki padi iya. hitam di Padi Sinambung hitam itu ya, salah satunya itu penggunaan pestisida yang sangat rendah. Ini Terus air juga masih air yang murni dari mata Sumbernya air, dari mata air. ya. belum melewati lahan-lahan lahan lain. orang lain. Terus Iya. juga di sini budidayanya masih budidaya yang apa Alami. sih? Alami lah, lokal, masih spesifikasi lokalita. Jadi belum mengenal istilahnya itu belum mengenal apa ya budidaya yang kayak masa kini dalam Iya. artian yang Modern. selalunya instan. Nggih, atau mungkin banyak pakai kimia gitu ya, pupuk iya. kimia ya. Belum merambah ke kimia. Pokoknya Nggih, nggih. kita usahakan jangan menggunakan kimia berlebihan. Kalaupun bisa hampir nggak pakai kimia. Iya. Itu kayak gitu. Iya dulu begitu. Pokoknya seperti iya. itu. Saya mau nyoba nanti yang tidak pakai pupuk, tidak pakai Organik. semprot organik, Organik. iya. Pakainya pupuk kandang. Nggih, pupuk kandang Insya nanti Allah seperti saya apa gitu mau ya Pak coba, ya. Oh, iya. nggih Pak. Nggih Pak. Lahannya juga ini. Nanti saya kalau ini sukses saya tambah ke sana. Tambah, oh alhamdulillah. Iya, iya. Semakin luas ya Pak Iya, ya. Nggih, jadi diperluas. beras hitamnya selalu masih lestari gitu ya Pak, Lestari, turun temurun iya, ada di betul. sini ya Pak. Nggih, nggih.
Varietas lokal yang kualitasnya kualitas sangat bagus, mengkilap dan berbau sangat wangi. Bambu-bambu yang ada di sini ini fungsinya untuk menyangga karena tingginya beras hitam, pohon tanaman beras hitam ini sangat rentan oleh roboh oleh angin gitu. Dan memang salah satu upaya dari petani ini salah satunya dengan kalau di Jawa itu dikapet ya. Untuk tanaman jagung yang ada di Tegalan ini yang pertama untuk tanaman tumpang sari, yang kedua bisa juga untuk menekan hama yang ada di padi. Karena beberapa hama atau musuh alami itu hinggap di pohon jagung gitu. Jadi dengan lama tanam 6 bulan sehingga tingginya bisa lebih dari 1,5 meter, merupakan varietas lokal. Kalau orang asli Sirampok bilang ini beras kuno. Untuk melestarikan beras hitam supaya anak cucunya masih mengenal beras asli Sirampok. Kita sudah selesai tadi meninjau lokasi persawahan padi hitam milik Bapak Poniman, dan sambil kita melihat di sekitar potensi yang luar biasa padi-padi lokal khususnya yang dimiliki oleh Desa Sridadi Kecamatan Sirampok dan juga desa-desa lain yang ada di Kecamatan Sirampok. Kita sambil perjalanan kembali pulang ke Tapi kalau padi-padi jenis unggul juga nggak bisa. nggak bisa. Tapi kalau untuk jenis padi hitam, ini kan sangat cocok di sini. Pas banget untuk ketinggian ini dan kondisi airnya kan kita juga hati-hati ya. Airnya itu tidak boleh melalui lahan orang lain. Kalau melalui lahan orang lain kan nanti dikhawatirkan kan orang lain itu menggunakan pestisida. Berarti ini kita ketinggian kurang lebih 900 mdpl ya Pak? Iya, kalau kita pakai open kamera itu sekitar 900. Dan tadi mungkin sebagian orang banyak yang belum tahu kalau misalkan di dataran setinggi ini ada padi dan dengan ketersediaan air yang melimpah semacam itu ya Pak. Ini salah satu keunikan lain dari tanaman beras hitam yang ada di Sirampok ya Pak ya. Seperti ini ya Pak? Yang asli yang kayak gini, bau kayak gini. Ini udah siap di panen ya? Cuman panennya kan nggak rata nih, nggak bareng. Kalau ketan hitam itu mirip seperti ini, cuman batang dan Ini kita coba buka ya Pak? Ini kan tadi hampir panen ya?
Iya. Coba ya, kulitnya kita buka. Nah, dalamnya seperti apa? Nah, dalamnya nih, Nah, hitam kan? betul, hitam, pekat ya. Dan ini di tangan saya pun menempel ini. Nempel, betul. karena kan masih basah. Iya, masih Nanti basah. ketika kering ya enggak. Warnanya, iya. Hmm. Ini warnanya hitam pekat ya Pak ya. Kemungkinan tadi kadar antosianinnya cukup tinggi ya Pak. Iya, cuman kan konsumen kadang-kadang juga nggak percaya. Tinggi, betul. Dikirain dia apa ya pakai warnanya. gitu. Nah, Karena ini kadang-kadang konsumen saya beri ini contoh bapaknya suruh dikupas sendiri, Iya. ini kan biar dibuktikan biar- sendiri. Iya betul. Ini kita sudah melihat langsung ya dari areanya. Iya. Kita petik langsung dan kita buka langsung dari kulitnya. Ini padi yang hampir panen dan bisa dilihat ini Iya, memang hitam. warnanya hitam Ini hitam, legam. iya. Bahkan di tangan saya pun menempel ini warnanya Iya. hitam keunguan ya. Jadi ini memang original, warnanya memang hitam. Iya. Iya. Agak wangi. Saya cobain ya. Saya coba makan. Saya cium dulu. Wanginya Alami. alami, seperti ada wangi pandan, seperti wangi pandan, wangi vanila. Saya mau coba makan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak. Kayak ada manisnya, segar. Dimakan langsung. Kita sudah keluar dari area persawahan dan kita kembali udah kanan kirinya udah rumah penduduk lagi ya. Mau coba menikmati minuman wedang beras hitam yang ada di rumah warga. Mungkin nanti Pak Poniman barangkali menyediakan